Oke, selamat sore saya ucapkan kepada setiap anak-anak yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang termokimia untuk pelajaran kelas 11. Nah, ini adalah awal pelajaran kita sebelum membahas soal. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu reaksi eksoterm dan endoterm pada termokimia. Nah, baiklah, coba kita perhatikan sama-sama ya. Nah, ini ada beberapa perbedaannya, nanti akan kita pahami satu persatu. Kalau dikatakan reaksi endoterm, itu adalah reaksi yang membutuhkan kalor. Berarti kalau membutuhkan kalor artinya menyerap kalor. Jadi kalor itu sama dengan panas ya. Kalau kita bicara termokimia, itu bicara panas. Ya. Nah, apa contoh dari reaksi yang endoterm yang membutuhkan kalor? Apa contohnya? Contohnya adalah perubahan wujud padat menjadi cair, lalu dari cair menjadi gas. Contoh sederhana apa ya kita buat ya? Nah, ini es mencair lah, atau air jadi uap air. Ya, kalau misalnya es mencair, berarti dia butuh panas, butuh kalor supaya dia mencair. Atau misalnya kalau air kita panaskan, kita masak, dia akan menjadi mendidih, berarti dia jadi berubah jadi gas. Artinya air yang kita panaskan dengan panas atau dengan api artinya membutuhkan kalor untuk berubah menjadi gas setelah mendidih. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang kedua contohnya adalah peristiwa penguraian zat. Nah, ini nanti akan kita bahas apa itu reaksi penguraian, apa itu entalpi penguraian, apa entalpi pembentukan ya. Tapi salah satu contoh dari reaksi endoterm adalah penguraian. Nah, secara sederhana penguraian berarti menguraikan zat menjadi unsur-unsurnya. Nah, itu nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah pelarutan garam amonium dan garam nitrat. Jadi kalau garam amonium kita larutkan di air, nah ini bisa membutuhkan kalor. Nah, nanti apa ciri-ciri detail dari reaksi endoterm dan eksoterm ini akan kita lihat di lembar berikutnya ya. Nah, ini kita lihat hanya contoh-contoh saja dulu. Nah, untuk reaksi eksoterm berarti kebalikan dari endoterm, yaitu adalah reaksi yang melepaskan kalor atau melepas panas pada prosesnya ya. Nah, contohnya perubahan wujud dari gas ke cair, lalu dari cair ke padat. Lalu peristiwa pembakaran. Ini pembakaran berarti melepas panas ya. Pelarutan asam kuat dan basa kuat. Jadi contoh misalnya asam kuat HCl kita masukkan dalam air, nanti dia akan terasa panas hasilnya. Ya. Kemudian umumnya reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan ini adalah kebalikan dari reaksi penguraian. Nanti akan kita lihat di video berikutnya, mungkin kita buat ya. Nah, supaya lebih detail kita perhatikan ciri-ciri reaksi eksoterm. Kalau eksoterm tadi itu adalah reaksi pelepasan panas. Berarti energi itu atau panas itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi kalau dia masuk ke lingkungan, berarti sistemnya energinya menurun. Dan panas atau energi di lingkungan meningkat ya, karena berpindah dari sistem ke lingkungan. Berarti panas di lingkungan akan makin besar. Ya. Suhu sistem turun dan suhu lingkungan naik. Berarti kalau reaksi eksoterm, kita akan rasakan di lingkungan itu makin panas. Contoh pembakaran tadi. Kalau sesuatu terbakar, kita akan rasakan panas di luar dari yang terbakar. Misalnya kertas kita bakar, kita rasakan panas di sekitarnya. Apapun yang ada di luar dari sistem itu disebut lingkungan ya. Nah, kemudian reaksinya disebut berlangsung spontan. Kemudian panas awal lebih besar dari panas akhir atau produknya. Nah, nilai dari perubahan entalpinya akan selalu bertanda negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, ini tadi arah dari perpindahan energi atau panasnya. Kalau sistem berarti segala sesuatu yang jadi
objek. Nah, ya, yang dibahas itu sistem. Di luar dari sistem itu lingkungan. Nah, contoh misalnya di dalam suatu gelas kita masukkan larutan HCl. Jadi larutan HCl itu adalah sistemnya. Di luar dari larutan itu disebut lingkungan, termasuk gelasnya. Gelas itu sudahlah termasuk lingkungan. Nah, jadi kalau terjadi reaksi eksoter misalnya di larutan itu, awalnya dia dingin, setelah direaksikan jadi panas, berarti lingkunganlah yang makin panas. Jadi yang kita rasakan itu adalah lingkungan. Kira-kira itu ya. Jadi nanti perpindahan kalornya dari sistem menuju lingkungan. Jadi panahnya keluar semua ya, dari sistem keluar lingkungan. Ya, keluar dari sistem masuk ke lingkungan. Berarti panas di lingkungan atau akhirnya nanti akan lebih tinggi. Ya, kemudian ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk grafik, perhatikan semua panahnya ke bawah. Kalau eksoterm, ingat ya, panahnya ke bawah berarti eksoterm. Artinya panas di akhir itu lebih kecil dari panas di awal. Ya, jadi dia berangkat dari atas menuju ke bawah, turun. Nah, perubahan entalpi atau delta H itu nanti akan kita bahas lebih dalam di video berikutnya ya. Adalah panas yang ada di produk dikurang reaktan. Produknya kan di bawah berarti kecil. Reaksinya atau awalnya di atas berarti besar, maka hasilnya negatif. Jadi tanda delta H negatif untuk eksoterm. Ya, oke. Berikutnya untuk endoterm berarti kebalikannya ya. Energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Energi dalam sistem akan meningkat dan lingkungan akan turun. Suhu sistem akan naik. Reaksi berlangsung non spontan. H awal lebih kecil dari H akhir. Delta H-nya bertanda positif atau lebih besar dari 0. Pokoknya kalau kita pahami salah satu ekso atau endo, berarti pasangannya bisa kita tahu. Ya, seperti itu. Nah, ini arah perpindahan dari panasnya, berarti semuanya panas itu masuk ke sistem yang berasal dari lingkungan. Jadi lingkungan memberi panas ke dalam sistem sehingga panas di sistem bertambah. Oke, ini grafik yang akan kita perhatikan. Kebalikan dari eksoterm. Eksoterm tadi panah ke bawah, kalau endoterm ke atas. Berarti akhirnya dia besar. Awalnya kecil ya. Maka delta H-nya produknya di atas besar, kurang kecil, hasilnya positif. Nah, itu sepintas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Ini adalah dasar dari semuanya anak-anak untuk termokimia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video kita berikutnya. Jangan lupa juga subscribe ya. Tekan loncengnya juga. Lalu kalau ada mau bertanya silakan, boleh ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semuanya. Selamat malam.